yang akan disampaikan oleh Ahinul Kiram Kiai Haji Abdul Aziz Baidawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamil Qur'an wa 'allimhu lin-nas, fa in mutta 'ala dhalika zaratil malaikatu qabaraka kama yuzarul baitul atiq. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Sakhr atau yang beri lakab dengan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ta'allamil Qur'an, belajarlah membaca Al-Qur'an. Jadi Abu Hurairah disuruh belajar membaca Al-Qur'an. Beliau masuk Islam umurnya lebih dari 35 tahun. Oleh Rasulullah, belajarlah Al-Qur'an, belajarlah membaca Al-Qur'an wahai Abu Hurairah. Wa'allimhu linnas, apabila engkau sudah tahu bisa membaca Al-Qur'an, ajarkanlah Al-Qur'an itu kepada orang lain. Ini mudah-mudahan Kiai Zaini dan juga yang lain semuanya kita termasuk hadis ini. Allahumma amin. Wahai Abu Hurairah, belajarlah engkau membaca Al-Qur'an. Setelah engkau tahu membaca Al-Qur'an, ajarkanlah kepada orang lain. Fa in mutta 'ala dzalika zaratil malaikatu qabarakah. Apabila engkau nanti meninggal dunia wahai Abu Hurairah, zaratil malaikatu qabarakah, malaikat ziarah terhadap kuburanmu. Jadi apabila kita nanti sudah meninggal dunia sedangkan kita bisa membaca Al-Qur'an, bahkan diajarkan kepada orang lain, maka apabila kita nanti meninggal dunia, kuburan kita diziarahi oleh siapa? Oleh malaikat. Sebagaimana kama yuzarul baitul atiq, sebagaimana orang-orang di seluruh penjuru dunia menziarahi Makkatul Mukarramah, keliling tawaf di Ka'bah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi artinya orang yang belajar membaca Al-Qur'an, bahkan dihafal Al-Qur'annya. Kalau dalam hadis ini hanya sekedar bisa membaca Al-Qur'an dan diajarkan kepada orang lain, fadilahnya, keutamaannya sudah sangat besar, sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang hafal Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus dulu juga ada sahabat Jabir bin Abdillah namanya, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma ajru man 'allama waladahul Qur'an? Apa pahalanya orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an? Kalau orang tua kalian nggak bisa mengajarkan kalian sendiri membaca Al-Qur'an dari orang tuanya sendiri, dipasrahkan kepada kiai, ke ustadz untuk belajar mengaji, untuk membaca Al-Qur'an dan untuk menghafal Al-Qur'an. Maka Rasulullah menjawab, saya tidak tahu, karena Al-Qur'an ini sangatlah agung, sangatlah mulia. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril juga tidak tahu jawabannya. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Mikail, malaikat Mikail langsung kepada Allah. Jawabannya apa? Orang tua yang punya anak bisa membaca Al-Qur'an, baik diajari sendiri atau belajar di pondok atau kepada kiai atau ustadz, bisa membaca Al-Qur'an, ini belum pahalanya menghafal, pahalanya bisa membaca Al-Qur'an. Orang tua kalian nanti mendapatkan pahala yang begitu besar, sangat agung dari Allah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, fa ka'annama hajja 10,000 hijjatin, sama dengan pahalanya haji 10.000 kali haji. Allah, besar apa kecil? Besar, agung tadi.
agung, alhamdulillah. Wa ka'anna ma'tamara 10,000 fi amratin, sama dengan halnya umrah 1000 kali umrah. Pahalanya orang tua yang punya anak bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Ini belum menghafal nih, ini masih pahala membaca Al-Quran. Orang tuanya sudah sangat besar pahala yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu yang ia dapat, wa ka'annama at'ama 10,000 ja'i'in, sama dengan halnya orang yang memberi makan terhadap 1000 orang yang sedang kelaparan. Allah, wa ka'annama kasa'at 10,000 uryanin, sama dengan halnya memberi pakaian terhadap 10.000 orang yang telanjang. Ini pahalanya orang tua yang punya anak bisa membaca Al-Quran, punya anak bisa mengaji, punya anak bisa membaca kitab suci Al-Quran. Belum lagi pahala menghafal. Dalam hadis lain Rasulullah, dalam hadis sahihnya, man qara'a al-Qur'ana fastadhharahu wa ahalla halalah wa harrama haramah ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dauhu ahsani min dau'is syamsi fid dunya. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran, kita semuanya, kalian bisa membaca Al-Quran. Fastadhharahu, setelah bisa membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan. Setelah bisa membaca Al-Quran, dihafalkan, paham? Bisa belajar di sini, kalian belajar. Setelah belajar membaca Al-Quran, bisa membaca, langsung ditingkatkan. Apa itu? Menghafal. Setelah menghafal, diamalkan isinya. Apa isi Al-Quran? Diamalkan. Maka ayah atau ibu kalian semuanya mendapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu mahkota yang sangat mewah megah di surga Allah, yang mana sinarnya, cahayanya lebih bercahaya dari cahayanya matahari di dunia. Famadhannu bil 'abdil ladzi 'inda jazaihi, kata Rasul. Bagaimana dengan orang yang bersangkutan, maksudnya dengan orang yang hafal Al-Quran. Orang tuanya saja yang tak hafal Al-Quran, tapi punya anak hafal Al-Quran, diagungkan oleh Allah di surga, apalagi yang menghafal. Mudah-mudahan hafal semuanya, baiknya putra ataupun putri. Ini fadilah menghafal Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran. Sekarang cara menghafal Al-Quran, jangan banyak-banyak menghafal Al-Quran, yang penting istiqomah. Dalam sehari bolehlah 2 lembar. Kalau enggak mampu dalam dua sehari semalam 2 lembar, cukup satu lembar. Tak mampu dalam sehari semalam tak mampu selembar, satu kaca. Tahu satu kaca? Satu halaman atau satu muka lah, kata orang Malaysia. Satu muka tak mampu, setengah muka sajalah. Setengah muka, setengah kaca. Setengah kaca atau setengah muka tak mampu, cukup 1 atau 5 ayat. 5 ayat tak mampu, 1 ayat. Kalau tak mampu 1 ayat dalam sehari semalam, tak bisa menghafal dalam sehari semalam 1 ayat, enggak mampu, matilah. Kalian lama mah. Masa enggak mampu sehari semalam dalam menghafal 1 ayat? Ya kalau enggak mampu atau enggak punya kesempatan membaca Al-Quran dalam sehari semalam 2 lembar, 1 lembar, tak mampu 1 lembar, 1 halaman, tak mampu 1 halaman membaca. Kalau tak mau menghafal, cukup membaca Al-Quran, ya. Kalau tak mampu, enggak ada waktu, sibuk, umpamanya enggak ada waktu dalam menghafal Al-Quran sehari semalam 1 lembar, cukup 1 halaman. 1 halaman tak mampu, setengah halaman atau 1 kaca, 1 muka atau setengah, tak mampu 1 ayat, tak mampu 1 ayat, almarhum saja, enggak usah menjadi al-hafiz, ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat dulu menghafal Al-Quran dengan cara 5-5. Artinya setiap hari sahabat Rasulullah menghafal 5 ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat istiqamah, insya Allah dalam jangka 4 tahun selesai 30 juz. Kalau istiqomah, ada perkataan ulama dalam kitab At-Tibyan karangan Syekh Said Ibrahim Ba'bulah, beliau berkata, anna sahabata
ta'allamu aw hafizul qur'ana khamsan khamsan. Mereka para sahabat dan para tabi'in menghafal Al-Qur'an setiap hari berapa? 5 ayat. Tapi istiqomah. Tapi istiqomah ini yang susah, yang sulit. Takutnya sekarang bisa mampu 1 halaman, 5 ayat per hari. Dari sekarang, besok, 3 hari, 2 hari, sampai 10 hari, atau 1 bulan. Setelah 1 bulan, nggak ngafal lagi sampai 3 tahun. Tak ada guna. Artinya harus istiqomah. Semuanya kembali kepada istiqomah. Makanya dulu para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Pekerjaan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, aqalluha adwamuha wa in qallah. Yang istiqomah walaupun sedikit tapi istiqomah. Setiap hari 1 halaman, setiap hari 5 ayat, istiqomah. Ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menghafal Al-Quran ka jam'i ma'in fi kisin mathkubin. Kata ulama, hifdzul Qur'ani duna muraja'atin mustamirratin ka jam'i ma'in fi kisin mathkubin. Menghafal Al-Quran tanpa dimurajaah yang terus menerus, tanpa diulang yang terus menerus, ka jam'i ma'in fi kisin mathkubin, seperti halnya kita menyilin air atau menyilin air ke timba atau gelas yang berlubang, yang bocor. Ada gelas bocor, ada gelas berlubang di bawah itu. Kita nyilin air, nuang air terus. Isi air penuh atau enggak ada? Kosong. Karena apa? Karena bocor. Sama, menghafal Al-Quran tidak diulang sama sekali, hilang semuanya. Makanya kalau Syekh Ashraf, Syekh Nabil di Mesir menganjurkan kepada penghafal Al-Quran diwajibkan setiap hari minimal 5 juz diulang setiap harinya. Saudara Muhammad, ingin hafal Al-Quran atau enggak? Ingin. Istiqomah dari sekarang, ya. Kalian mondok di sini sambil sekolah ini. Sambil sekolah, ambil yang sedikit-sedikit, enggak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Yang membimbing sudah ada, baik putra ataupun putri. Bagaimana istiqomah? Terus. Dan jangan sering pulang. Kalau setiap minggu pulang 4 kali, bahkan pulang setiap hari, enggak bisa. Karena di rumah ada handphone, main apa semacamnya. Banyak gangguan. Kalau di pondok, menetap di pondok, insya Allah akan cepat sukses, cepat selesai 30 juz. Ingat bahwa menghafal Al-Quran tanpa diulang secara terus menerus akan hilang semuanya. Seperti halnya kita menyelin air ke gelas yang berlubang atau yang bocor. Saudara Muhammad. Terus ada juga kisah dulu ada orang petani, umurnya sudah tua, umurnya lebih dari 40, tapi sukses menghafal Al-Quran 30 juz dan menjadi pakar ilmu nahwu. Ada namanya Imam Al-Kisai. Ceritanya Imam Al-Kisai ini, beliau dulu pengembala kambing. Kebetulan tetangganya orang kaya, punya ada banyak onta, sapi, dan juga kuda, dan juga kambing. Nah ini Al-Kisai ini mengembala kambingnya, dibayar setiap hari. Dibayar. Beliau orang petani, bukan seorang kiai, bukan orang alim ulama, bukan penghafal Al-Quran, bukan. Orang petani, bahkan pengembala kambing. Tapi pada suatu saat Al-Kisai, di waktu beliau mengembala kambing, nyampe ke dekat rumah tetangga, rumahnya orang,
ibu dengan anaknya, ada seorang ibu, ada seorang anak. Ibunya ini memukul anaknya, anaknya nggak mau mengaji. Akhirnya sama ibunya dibilangin, nak, kalau kamu nggak bisa membaca Al-Quran, kalau kamu nggak hafal Al-Quran, nasibmu nanti sama seperti itu tuh orang. Siapa? Al-Kisai. Kalau kamu tak hafal Al-Quran, nak, nasibmu nanti seperti itu, pengembala kambing itu. Akhirnya Al-Kisai ini berubah pikiran. Imam Al-Kisai langsung berbicara sendiri. Al-Kisai berbicara, kok saya dijadikan contoh nggak benar ini, kok saya dijadikan contoh nggak baik ini sama orang-orang. Akhirnya kambingnya dikembalikan. Tuhan, ini kambingnya saya kembalikan, saya berhenti menjadi pengembala kambing. Terus mau kemana, nak? Mau menghafal Al-Quran, mau mencari ilmu, padahal umurnya lebih dari 40 tahun. Akhirnya beliau memulai menghafal Al-Quran, umurnya lebih dari 41 tahun, terus menghafal Al-Quran. Akhirnya beliau sukses hafal Al-Quran 30 juz, yang dikenal dengan Imam Ali Al-Kisai. Bukan hanya Al-Quran yang beliau kuasai, bukan hanya Al-Quran yang beliau hafalkan, tapi hadis Rasul dan juga ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu nahwu. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, man arada ayyatabahhara fi ilmin nahwi fa'alal Kisai. Barang siapa yang ingin memperdalam ilmu nahunya, yang ingin cepat, ingin bisa baca kitab kundul, yang ingin cepat bisa membaca kitab kuning, kitab kundul, maka belajarlah ke pesantren Imam Al-Kisai. Kalau sekarang barang siapa yang ingin cepat bisa membaca kitab kundul, pergilah ke Sidogi. Di Sidogi karena di sana ada metode Al-Miftah. Alhamdulillah di sini juga ada. Alhamdulillah bercabang ke Sidogiri, berinduk ke Sidogiri. Masya Allah, mudah-mudahan terus jaya dan langgeng. Amin Allahumma amin. Akhirnya apa? Imam Al-Kisai jadi rujukan ulama dalam Al-Quran dan juga ilmu nahwu. Padahal umur beliau berapa tadi? Lebih dari 40. Jadi untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran atau alim di bidang ilmu yang lain, tidak pandang bulu dan usia. Anak siapa saja, bukan hafal Al-Quran bukan hanya untuk anak kiai dan ustadz, bukan. Semua umat manusia, termasuk kita semuanya, apabila kita bersungguh-sungguh dalam belajar, walaupun umur kita sudah tua, umur sudah lebih dari 30 atau bahkan 50 ke atas, pasti bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa kita nggak hafal-hafal? Karena kita tidak memulai. Selalu bertanya, kapan saya menjadi penghafal Al-Quran? Ya, kalau nggak memulai, kapan bisa jadi penghafal Al-Quran? Kalau memulai, langsung. Kalau sampean atau kalian ingin menghafal Al-Quran, lebih mudah lagi, setiap hari satu ayat. Tapi selesainya lama, butuh waktu yang sangat lama. Berapa? 17 tahun, 7 bulan, 7 hari. Kalau kalian ingin mondok di Nurul Jadid, di sini di dalamnya Kiai Haji Ahmad Zaini, kalau ingin mondok di sini selama 18 tahun, enak bisa jadi penghafal Al-Quran mulai dari besok. Karena kalau setiap hari ngambil satu ayat akan membutuhkan waktu berapa? 17 tahun, 7 bulan, 7 hari. Umpamanya umur kalian sekarang umur 15 ya. Umur 15, mulai menghafal Al-Quran, tambah 15 tambah 17 tahun, berarti 37, tambah lagi berapa? 7 bulan 7 hari. Jadi sebelum menginjak umur 40, kalian sudah menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran. Mulai dari besok, ibda minal ghad au minal an, mulai dari sekarang, insya Allah sukses. Yang penting istiqomah, baik putra ataupun putri. Sholli ala Muhammad. Sekian motivasi dari saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan
bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.